Transformasi digital adalah penggunaan teknologi untuk mentransformasikan proses analog menjadi digital. Transformasi digital lebih menunjuk pada cara teknologi merevolusionerkan bisnis dengan berbagai bidang teknologi yang baru seperti pembelajaran mesin, data besar, dan internet untuk segala hal. Kita telah mengalami digitalisasi di semua bidang dalam hidup kita, terutama kita sebagai civil engineering cukup berdampak pada perkembangan teknologi ini. Bagi bidang teknik sipil, pengaruh transformasi digital sangat terasa dan mungkin saja sudah tidak asing dengan BIM atau Building Information Modeling. BIM ini sangat membantu berbagai aspek perancangan dalam bidang teknik sipil. Namun penggunaannya masih saja terfokus pada perancangan desain bangunannya saja, seperti pada aplikasi AutoCAD, SAP, ITEP, dan masih banyak lagi aplikasi yang lain. Akan tetapi, masih ada sub bidang teknik sipil yang memiliki peran penting, namun masih kurang dalam penerapannya. Pada sub bidang teknik sipil, manajemen konstruksi memiliki peran penting dalam perencanaan konstruksi. Hal inilah yang membuat Plan Radar menjadi solusi dan sebagai bentuk transformasi digital dalam bidang teknik sipil. Plan Radar adalah suatu inovasi pengembangan teknologi digital yang membantu civil engineers dalam perancangan, penjadwalan, manajemen tugas dan komunikasi dalam platform di satu waktu yang sama. Maksudnya, Plan Radar ini berperan penting dalam proyek konstruksi karena kontraktor, konsultan, dan segala elemen yang berperan dapat melihat transparansi pekerjaan konstruksi dari perancangan hingga pelaksanaan secara real time serta dapat langsung mengetahui bagian mana saja yang belum terselesaikan. Berkantor pusat di Wina, Austria, Plan Radar memiliki 18 kantor di seluruh dunia dan beroperasi di lebih dari 65 negara dan penggunanya lebih dari 120.000. Sebenarnya, dalam pemodelan hampir sama dengan aplikasi BIM pada umumnya, dengan membuat model konstruksi terlebih dahulu. Namun, Plan Radar ini memiliki keunikan tersendiri karena pekerja dapat melaporkan kendala konstruksi hanya dengan ditandai saja bagian yang terkendala pada aplikasi tersebut. Maka, semua ahli akan dapat terinformasikan dengan tepat dan cepat sehingga dapat meminimalisir kerugian dan efisiensi dalam proyek konstruksi. Selanjutnya ada beberapa kelebihan dari Plan Radar itu sendiri yang dapat kita manfaatkan untuk pekerjaan. Pertama, itu fitur real time. Fitur real time ini tersendiri sangat penting untuk keberlangsungannya pekerjaan karena salah satu yang mempengaruhinya adalah penyebaran informasi yang keluar dapat langsung diterima oleh orang lain. Nah, kelebihan yang kedua dapat dikerjakan dari jarak jauh. Nah, dengan adanya fitur real time ini sendiri, pekerjaan yang dilakukan dapat dikontrol secara jarak jauh karena informasi yang disampaikan dapat diterima secara langsung. Nah, selanjutnya yang ketiga ada laporan yang dapat dibuat secara instan karena informasi pekerjaan semuanya disimpan secara digital dan masuk dalam sistem. Jadi informasi-informasi terkait pekerjaan dapat dibuat laporannya secara otomatis oleh sistem itu sendiri dan sangat memotong waktu pekerjaan yang harusnya dibuat. Kekurangan Plan Radar yang pertama, masih kurangnya penggunaan aplikasi ini membuat sulit mendapatkan pembelajaran dan tutor menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, ahli penggunanya Plan Radar masih minim. Yang ketiga, akses yang dapat dijangkau siapa saja memungkinkan kebocoran informasi fungsi. Dengan demikian, Plan Radar sebenarnya sangat efektif dalam manajemen konstruksi, ditunjang oleh fitur-fitur yang telah dikembangkan oleh aplikasi BIM terdahulunya. Hanya saja Indonesia ini sendiri masih kurang dalam penggunaannya. Di balik itu, semua melalui Plan Radar ini kita dapat mengetahui bukan hanya transformasi digital itu sangat membantu dalam efisiensi proyek konstruksi, sehingga kedepannya pelaksanaan konstruksi akan jauh lebih mudah.